syukuri masa lajang ini. Dengan masa lajang sebelum diamanahi istri, sempurnakan bakti ke orang tua. Sebelum dititipi amanah istri, mati-matian cari ilmunya, bagaimana jadi seorang lelaki kepala keluarga yang benar. Ini syukur nih, Allah lihat nih, ini lelaki benar nih dia. Dia siap-siap jadi seorang kepala keluarga. Siapkan diri dengan ilmu, dengan kekuatan iman, kekuatan ibadah, supaya kalau diberi amanah siap memikul amanah. Allah lihat ini lelaki kayak gini. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Sesudah ilmu ikhlas yang sangat-sangat penting kita pelajari, pahami, dan bermujahadah, bersungguh-sungguh, karena tanpa tahu ilmu ikhlas tidak ada amal. Sehebat apapun yang kita lakukan tanpa keikhlasan, berarti kita menghapuskan sendiri amal. Kemudian ada 4 yang wajib kita pelajari mati-matian dan perjuangkan menjadi bagian dari hidup kita. 1, ilmu ikhlas, tidak bisa tidak itu, karena amal itu diterima tergantung dari niat. Yang kedua, ilmu tobat, karena tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa kita sendiri. Tidak ada yang menghancurkan diri kita selain zalamtun nafsih, dosa kita. Siapapun yang tidak tobat, sudah dia hancur saja. Mau banyak amal juga, kalau tidak tobat, muflis, bangkrut, tidak bisa selamat. Syariatnya harus tobat. Yang ketiga, ilmu syukur, karena tambahan nikmat itu diberikan oleh Allah kepada ahli syukur. Jadi kalau orang tidak tahu syukur, nikmat yang ada tidak ternikmati, yang belum ada tidak datang. Tapi kalau kita ahli syukur, maka nikmat yang ada ternikmati, dan yang belum ada ditambah. Nah, kita bahas kali ini ilmu syukur. Dan yang keempat apa? Ilmu sabar. Karena pasti ada sedikit musibah yang kalau tidak bersabar tidak dapat apa-apa. Ikhlas kalau berbuat baik, tobat kalau punya dosa, syukur kalau diberi nikmat, sabar kalau ditimpa musibah. Kalau orang sudah paham betul 4 ilmu ini dan berusaha sekuat tenaga bermujahadah menjadi orang ikhlas, ahli tobat, ahli syukur, ahli sabar, insya Allah yang lain-lain akan dimudahkan Allah. Pokoknya kalau ingin bahagia, fokus 4 ini dulu sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Boleh belajar ilmu yang lain, tapi kalau tidak punya 4 ini, ya selamat menderita. Namanya MTA, menderita tiada akhir. Syukur, kali ini kita bahas syukur. Saya tidak akan bosan ngajak bersyukur, karena biasanya kita ingat Allah itu dalam musibah. Masih ingat teori pesawat bergoncang? Allahu Akbar, ya Allah, zikir. Coba ibu dari mana ini? Dari Majelis Taklim Sehati Yogyakarta. Ya, alhamdulillah. Pendidikan Sakinah Banjarmasin mana? Cuma 3. Tuh, baru ngacung yang lain. Ya sudah. Pimpinan ranting Aisyah Brebes mana? Brebes atau Brebes?
Ya nggak apa-apa Bu. Nah hadirin, Ibu kalau banyak zikir, kalau lagi busnya mau nyerempet suka pada teriak ya nggak Bu? Siapa yang disebut? Allah. Kalau lagi busnya nyaman gitu tidur ya. Jadi ada orang yang ditarik oleh Allah dengan kepahitan, karena kalau diberikan kenyamanan, kelapangan tidak ingat. Jadi kepahitan itu bagian dari karunia. Kalau kepahitan itu membuat banyak zikrullah. Kalau di pesawat yang jelas, kalau Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, pesawatnya baik lagi, selesai zikirnya, nonton film lagi, tidur lagi, ngobrol lagi. Kalau kita ingat kepada Allah hanya oleh kepahitan, maka siap-siap hidupnya pahit terus. Gimana saya supaya oleh Allah tidak diberi pahit terus? Nah, seri yang selanjutnya adalah syukur. Jadi kalau ingat ke Allah karena bersyukur itu yang paling enak. Maaf hadirin, saya tidak boleh berharap dikasih minum, tidak boleh minta-minta ke makhluk, karena semakin kita minta-minta ke makhluk semakin ya tidak enak aja, ya aib meminta-minta. Biarin aja, nanti juga rezeki itu suka datang sendiri. Coba aja lihat, nanti air datang ke sini tanpa minta-minta. Kita lihat ya, biasanya ada nih, dan airnya tuh anget biasanya, air madu anget plus lemon. Syaratnya satu, jangan minta-minta. Rezeki itu ada waktunya hadirin ya, jadi tidak usah ditunggu-tunggu, nanti datang biasanya dari sini nih ya, set sini. Lanjutkan. Gini ya, kita ini menderita karena salah fokus. Kita fokusnya dengan keinginan yang belum ada, fokusnya dengan harapan yang belum cocok. Jadi kita tuh terus saja hidupnya tuh di alam yang belum ada, maksudnya pada sesuatu yang belum kita miliki. Tidak salah kita punya keinginan, tidak salah kita punya harapan. Yang salah adalah keinginan dan harapan membuat kita kufur nikmat. Itu masalahnya. Punya keinginan sangat normal, punya kemauan bahkan harus, tapi kalau itu membuat kita kufur nikmat, itulah masalahnya. Harusnya keinginan itu mengantarkan kita bersyukur. Contoh, yang rumahnya kontrakan, ingin punya rumah sendiri tidak? Siapa tahu di ijabah hadirin yang kontraktor ingin punya rumah sendiri. Nah, ingin punya rumah sendiri wajar. Caranya adalah syukuri kontrakan yang ada. Jadikan kontrakan ini sing bersih, sing rapi, ditata supaya Allah yang menitipkan kontrakan ini suka. Banyak ngaji di rumah, banyak sholat sunnah di rumah. Walaupun kita serba terbatas jamu tamu, Allah melihat nih, dikasih kontrakan kecil aja dia bersyukur. Semua rumah di dunia ini milik Allah. Kalau Allah mau ngasih udah nggak pakai harga-harga. Mahal itu karena nggak punya uang, ya kan? Kalau Allah mau ngasih tidak usah pakai uang. Kalau Allah mau ada aja jalannya. Demi Allah semua urusan itu ada dalam kekuasaan Allah. Sayangnya banyak yang ingin rumah besar mengutuki rumah yang ada. Rumah jelek kayak gini, kayak peti. Padahal itu rumah titipan Allah, kontrakan itu. Udah untung dikasih kontrakan, benar?
tapi malah dikutuk, dihina, jadi saja dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kufur nikmat. Ayo, ingin apa lagi? Cepetan, kita coba pakai jalur syukur. Pak, ingin apa? Ingin sukses? Bagus. Ya, ada lagi yang lain? Kan? Ingin menikah? Oke. Ingin menikah? Sok aja. Ya. Ingin menikah, syukuri sebelum nikah. Begini, dengerin. Sekarang belum nikah, belum kan? Pengen nikah ya? Nah, ini yang saya lagi pikirkan ya. Syukuri masa lajang ini. Dengan masa lajang sebelum diamanahi istri, sempurnakan bakti ke orang tua. Sebelum dititipi amanah istri, mati-matian cari ilmunya, bagaimana jadi seorang lelaki kepala keluarga yang benar. Ini syukur nih, Allah lihat nih, ini lelaki benar nih dia. Dia siap-siap jadi seorang kepala keluarga. Siapkan diri dengan ilmu, dengan kekuatan iman, kekuatan ibadah, supaya kalau diberi amanah siap memikul amanah. Allah lihat ini lelaki kayak gini. Cari nafkah yang halal, siapkan diri untuk apa? Persiapan, jemput rezeki yang halal barokah untuk menafkahi keluarga. Nanti gimana kalau nikah? Ikut itu rezeki istri, kan saudara dan istri punya rezeki masing-masing. Jadi nggak akan berkurang gara-gara nikah nanti jadi berkurang, tidak. Tuh kan, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah. Anget kan? Oh kan, anget, Masya Allah. Enak hidup tidak meminta-minta. Kan wasiat dari Rasulullah kepada Salman Al-Farisi yang ketujuh adalah jangan meminta-minta ke makhluk. Ya, jelas kan, terbukti tidak minta-minta menghasilkan. Aduh, anget. Coba dicium dulu. Lemon ini. Nih dengar ya Bu ya. Ini diulang, kalau perkara minum, kambing juga minum, monyet minum, embe minum. Tapi kalau perkara minum ingat Allah, itulah yang membedakan. Nih lihat air ini. Mata airnya siapa? Di mana? Gak tahu siapa yang nimba, demi Allah sampai ke sini. Ini rumit nih hadirin. Air yang kita minum itu pH-nya sekitar 7. Kalau lebih kecil dari itu rusak tubuh kita. Bakteri jahatnya yang tidak baiknya sudah dihilangkan tanpa saya tahu ngilangin bakterinya. Tambah lagi sampai ke sini, ini pakai madu. Madu itu rumit. Lebah itu harus terbang berkali-kali untuk ngumpulin madu 1 sendok yang akhirnya masuk ke sini. Capek pulang pergi pontang-panting untuk rezeki saya ini. Terima kasih Bah, maksudnya lebah. Kalian sudah berjuang untuk menyampaikan rezeki saya. Lemon, jeruk lemon. Ini lemonnya dari mana nih? Jangan-jangan lemonnya dari luar negeri. Yang nanam siapa? Yang menyiangi siapa? Yang metik siapa? Yang bawa pakai kontainer siapa? Demi Allah sampai barusan ke belakang diiris jadi 2. Jadilah lemon ini. Luar biasa ini. Rumit sekali untuk jadi air segelas ini. Nyedotnya dari air dari dalam, membersihkan bakteri, ngatur pH-nya, belum lagi ngangetinnya. Ini ngangetin pakai gas. Gasnya dari pengeboran di mana? Sampai ke sini. Belum lagi gelasnya. Bahan baku gelas ini rumit hadirin. Diambil dari tanah, diserbuknya, diatur jadi keluar jadi biji gelas, kemudian dipanasin jadi gelas. Diangkut sampai ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ternikmat dari minum ini bukan minumannya, yang ternikmat dari minum ingat Allahnya.
Bagaimana Allah mengumpulkan semua itu di sini. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu yang bikin nikmat. Makanya minum, makan itu nikmat tuh bukan karena jenisnya. Kan makan tuh ada yang lapar mata. Aduh pengen, itu mata tuh yang lapar. Ambil, colekin ke sini. Ada yang lapar hidung. Jambar roti nih. Ambil. Sia, kenyang dia. Ya. Ada yang lapar lidah. Ada. Pengen lihat ini pengen. Berapa panjang lidah kita kan? Semeter? Enggak, segini. Oh, lewat lidah ini selesai, itu yang mahal tuh. Ya. Dan nggak bisa lama, karena lama-lama misalkan ini steak mahal nih, steaknya mahal, makanya sejam kunyah muntah hadirin. Jadi memang tidak bisa lama, ketelen sini udah nggak ada rasanya, betul? Yang lama nikmatnya itu syukur. Ya seperti gini, kemarin ada yang ngirim buah-buahan tuh, anggur, apel, lengkeng. Aduh, menikmati bagaimana Allah menyiapkan itu. Ini nikmat hadirin. Apalagi salak ya, udah Allah ngatur bungkus salaknya segitu sempurna, ya kan? Ngambilnya susah, banyak duri. Enggak usah lawan duri kita. Dibuka ada selaputnya, ya kan? Enggak ada plastik yang bisa nandingin selaput salak. Udah gitu ditrek gitu, patah karena ini salak yang enak tuh, ya. Tek, salak apa? Salak pondok, klek gitu, krek. Aduh nikmat, manis. Nah, pengen kan? Nah. Gimana mendesain ini? Duh, Masya Allah. Dan itu dua besar, terus ada anaknya yang kecil. Itu nggak ada bijinya, lebih leluasa, cekrok. Udah, jangan ngelay. Nah, begitulah sahabat-sahabat sekalian. Jadi, kita ini sebetulnya kufur nikmat. Kalau kita mau bersyukur, kita harus yakin bahwa nikmat itu milik Allah, yang membagikannya adalah Allah, dan ditambah kepada orang syukur. Mau cari jodoh, syukuri masa sendiri ini. Jaga diri, jangan jinah mata, jangan jinah pikiran, jangan jinah kulit ya. Allah tahu ini lelaki jaga diri nih. Allah lihat dia tidak mau melakukan yang haram, atau tinggal dipilihin. Semua akhwat kan ciptaan Allah, betul? Nggak usah rumit-rumit. Oh, Biko, jelas nggak apa? Harus mensyukuri masa lajang, berbakti sama orang tua, berkarya, bersedekah. Pokoknya manfaatkan, karena kalau udah ada istri sudah ditambah bebannya, amanahnya. Tenang ya, mumpung belum punya istri, berbakti lebih banyak ke orang tua. Pol, punya uang kirim, karena kalau sudah punya istri nanti harus bagi-bagi. Jelas? Riko, sudah ada calonnya belum? Sudah ada? Belum tentu jodoh, ingat itu ya. Ya kan, calon dengan jodoh beda kapling hadirin. Jangan terlalu cinta ya. Siapa tahu itu jodoh temennya. Aduh, yang horor begini pengajian. Lah iya, walaupun sudah kenal baik begini, tapi kalau Allah nggak jodohkan pasti gagal itu nikah, nggak jadi. Gimana kalau batal dengan yang ini? Diko, kenapa sedih gitu kan? Gimana kalau nggak jadi nikah dengan yang calon ini? Allah pasti kasih yang terbaik. Jangan sedih ya tuh ya. Dagang dulu nanti ya. Begitulah. Sok syukur apa lagi?
Bu, mau apa? Yang diinginkan cepetan. Ini lewat pintu syukur mendatangkannya. Ngacung. Ibu pengen ke sorga? Mumpung hidup, Bu, yang benar, solehah. Jangan sampai, kalau wanita-wanita, sebagian wanita sekarang kan gitu, Bu, ke suami tuh berani, dandan bagus keluar, pakai pengharum, pulang ke rumah buka kerudungnya keras begini, yang keluar pakai bedak, susut ke sini, lipstik di sini, bulu mata palsu di sini, cuek baju yang bagus ganti pakai daster lepet yang sudah pakai tali rapia di pinggirnya. Ini didramatisir hadirin. Gimana itu begitu ya? Ibu pikirkan kalau ingin ke sorga, ingin jadi bidadari, Ibu teh pantas enggak? Bu, pengen jadi bidadari enggak di sorga? Kira-kira pantas enggak? Yang benar. Ibu jadi gugup sendiri. Mau tahu supaya ibu jadi bidadari di sorga, jangan terlalu cinta sama suami. Iya, karena kalau ibu sudah menuhankan suami, Allah nggak ridho. Cinta boleh, menuhankan jangan. Sok syukuri ya Bu, mumpung hidup, jangan centil. Ayo, ada lagi, mau apa? Cepetan ini kita lewat pintu syukur. Mau umroh, nabung ya. Mau dijamu oleh Allah di Baitullah, ya udah sekarang masjid yang ada dimakmurkan. Betul? Allah tahu nih, ini hamba rajin ke masjid, cinta ke masjid. Datang ke masjid jangan jadi beban. Saudara, kan kita duduk begini, sholat ini beban. Ini karpet harus dibersihkan, listrik harus ada, sound system, semua ini harus ada. Nah ini ada biayanya. Nah orang lain pada sedekah, kita sholat gak sedekah, masuk ke toilet ngebebanin septic tank, gak beban dia di masjid tuh ya. Saya tidak boleh jadi beban. Ini sebetulnya kalau diukur tiap kapling sholat itu ada kosnya. Nah kalau kita sedekah, insya Allah minimal kita tidak dibayarin orang. Tapi kalau kita ke masjid ada uang tapi nggak pernah sedekah, kita dibiayain orang tuh, susah. Untuk ibadah aja kita nebeng, ya nggak? Harusnya berapa nih sekapling ini udah saya biayain. Saya pesan 10 kapling sholat, biaya operasional dari saya. Nah lo lihat nih, ini hambanya beneran nih, selain ibadah, sholat, ngajak orang lain ke masjid, juga di masjidnya dia ikut bersih-bersih dan dia membiayai operasional masjid. Coba tuh, baru kepikir kan? Ya, so nggak apa-apa. Ayo, apa lagi? Dalilnya mah sama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya deh. Mau apa? Lulus kuliah tepat waktu. Oh, oke, tenang ya. Pengen lulus kuliah tepat waktu, sing tepat ya. Itu yang benar ya, belajarnya. Jangan sampai ninggalin sholat tepat waktu. Pengen lulus kuliah tepat waktu, tapi sholatnya telat terus, tahajud telat, ya nggak, ngaji telat, utamakan Allah, nanti Allah akan mengurus urusan kita. Beneran hadirin. Coba Bu, Ibu, kalau telat makan jadi masalah tidak? Telat tidur jadi masalah tidak? Kalau ibu dipanggil suami telat terus jadi masalah tidak? Kan? Masalah tidak? Makan obat telat sembuh tidak? Bayar utang telat jadi masalah tidak? Nah masalah terbesarnya sholatnya telat terus. Orang yang sholatnya telat terus teh kufur nikmat. Karena Allah memberi kesempatan tapi kita jarang memenuhinya.